Shalom. Melanjutkan pembelajaran kita sudah mengerti bagaimana Allah memberikan kemenangan bangsa Israel terhadap kota Ai di pasal yang ke-8 dari kitab Yosua. Maka di kitab Yosua pasal yang ke-9 ini, saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kemenangan orang Israel terhadap Yeriko dan kota Ai itu mulai membuat bangsa-bangsa di Kanaan, raja-raja di Kanaan mulai gemetar, saudara. Mulai gemetar. Sehingga ada bangsa yang berkolaborasi untuk menyerang. Tetapi ada bangsa juga yang pakai akalnya supaya tidak diserang oleh orang Israel. Nah, pada pasal yang ke-9 ini ada satu bangsa namanya orang Gibeon. Itu pakai akal yang licik, menipu orang Israel hanya supaya mereka tidak diperangi oleh orang Israel. Karena mereka tahu, mereka mendengar, mereka menyaksikan bagaimana Allah Israel menyertai orang Israel, umatnya, dan menang dimanapun juga berada. Oleh sebab itu, ada satu golongan manusia namanya Gibeon, ya, orang-orang Gibeon ini berusaha mengakali orang Israel. Dan cilakanya, saudara, orang Israel bisa diakali. Nah, kisahnya seperti apa? Mari sebelum kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kita minta tuntunan Tuhan supaya dibuat mengerti kami semuanya atas apa yang Tuhan firmankan. Kita sembah Dia, saudara. Kita agungkan namanya. Kami puji Engkau, kami sembah Yesus. Kami mau mengasihi dan mencintai Engkau selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau senantiasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Yesus, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah yang ajaib. Namamu ku agungkan, namamu ku tinggikan selama-lamanya. Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. ini kami Tuhan, Selidiki aku, lihat kami Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Amin. Amin Tuhan. Biarlah Kau tetap dapati kami setia kepada Engkau. Dalam segala musim dan waktu, biarlah kami tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran titah dan firman-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Kami menyediakan mata hati kami untuk dipenuhi dengan firman Allah. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan mengenal Engkau Allah yang kami sembah. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Saudara, Israel melakukan kesalahan kembali saudara. Walaupun memang tidak sefatal ketika peristiwa kekalahan dari bangsa Ai, di mana Akan mengambil jarahan. Itu mengakibatkan hukuman kematian yang luar biasa. Namun, Israel terpeleset kembali karena apa? Bisa ditipu. Bisa diakal-akali oleh musuh. Sehingga musuh yang harusnya dibinasakan malah menjadi bagian kawanan mereka. Nah, orang-orang Gibeon ini mendengar kesaksian-kesaksian, melihat dengan mata mereka sendiri mungkin. Bagaimana Israel mengalahkan Yeriko. Bagaimana Israel membinasakan orang Ai. Sehingga peristiwa ini membuat orang Kanaan itu mulai gemetar. Mulai ketakutan. Ada yang berusaha memerangi orang Israel, tapi ada juga yang mengakali supaya tidak diperangi. Nah, salah satu bangsa yang bersekongkol gimana caranya supaya tidak diperangi orang Israel adalah orang-orang Gibeon. Di pasal yang ke-9, Yosua ini saudara menceritakan tentang penipuan akal-akalan orang Gibeon kepada bangsa Israel. Saya akan pandu kita semuanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Coba perhatikan. Dampak dari penyertaan Tuhan serta penggenapan janji-janji Israel, janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel, ini musuh-musuh mereka mulai gemetar, saudara. Mereka bersekongkol untuk menyerang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka, ya. Lalu mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka yang telah kering tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang
ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang. Karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu, para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikianlah, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas, ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat, berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang, lihatlah, telah kering, dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak minta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Wow, saudara, sepintas memang hanya lalai, ya. Sepintas memang ya mungkin Yosua dan pasukan Israel, orang-orang Israel itu agak terlena sedikit. Tetapi saudara lihat nanti akibatnya. Orang-orang yang harusnya dibinasakan, orang Gibeon yang harusnya dikalahkan, sampai-sampai mereka ya menunduk-nunduk, membujuk-bujuk orang Israel dan Yosua supaya mereka bergabung dengan Israel. Terserah kami mau jadiin apa, kami ini hamba-hambamu. Ini menandakan bahwa orang Gibeon tahu persis, kalau melawan orang Israel sekarang ini cilaka dari kita, selesai kita. Karena Allah orang Israel nggak main-main. Ini lagi proyeknya bangsa Israel mengalahkan raja-raja. Mau pakai pasukan berapapun kita pasti binasa. Satu-satunya cara adalah menyerahkan diri kepada mereka supaya diterima sebagai hamba-hambanya. Dan pakai akal-akalan itulah orang Gibeon diselamatkan. Ya, Gibeon terselamatkan, tapi itu ribuan kali membuat bangsa Israel menyesal, saudara. Karena nanti pada perjalanannya, orang Gibeon itu akan mempengaruhi bangsa Israel. Beranak pinak, kawin dengan mereka, bangsa Israel. Menghasilkan keturunan-keturunan yang harusnya tidak terjadi. Di dalam pasal 9 ini, saudara, dikisahkan mengenai apa sih? Persekongkolan yang jahat. Yang pertama ya, persekongkolan yang jahat dari raja-raja Kanaan melawan Israel. Itu ayat 1-2 tadi. Ya. Lalu yang kedua tentang persekutuan penduduk negeri Gibeon dengan Israel. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana persekutuan itu dengan cerdik diajukan dan dimohonkan oleh orang Gibeon yang pura-pura datang dari negeri jauh. Ayat 3-13 yang kita baca tadi, saudara. Kata pura-pura, kata akal-akalan, ya, itu membuat orang Israel terlena. Kenapa? Karena ini tadi tuh, di ayat yang ke-15. Ya, ayat 16. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka.
Ini saudara. Yosua terlena. Yosua bisa dalam bahasa orang sekarang bisa dikadalin. Diakalin, ditipu. Karena tadi apa? Mereka tidak minta petunjuk Tuhan. Ya. Tidak minta keputusan Tuhan, ayat 14. Bagaimana persekutuan itu dengan gegabah disetujui. Dan nanti berujung apa saudara? Pada rasa jijik umat Israel terhadap penipuan ini ketika terbongkar. Wah, Israel betul-betul menyesal. Israel betul-betul merasa, kok kita bisa segampang ini yang diakali gitu. Kok kita bisa semudah ini mendengarkan alasan-alasan orang Gibeon. Kok hanya dengan remah-remah roti, kirbat anggur yang rusak, pakaian yang remuk, kita bisa diakali oleh mereka. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak minta petunjuk Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam tuntunan Tuhan, pada saat tidak minta petunjuk kepada Tuhan, ya seperti ini. Ya diakali seperti ini. Ya bisa ditipu seperti ini. Nah saudara, seringkali saya mendengar sebuah kesaksian saudara. Sebuah kesaksian. Pak, saya ketipu. Pak, saya diakal-akalin gitu. Pak, saya ikut kegiatan ini saya ketipu. Ya. Saya ikut nanam uang saya ketipu. Padahal anak-anak Tuhan loh saudara. Jemaat Tuhan loh, setia loh. Tapi kenapa bisa ketipu? Nah ini, dari sini kita belajar. Kalau tidak minta petunjuk Tuhan, iblis punya pijakan, punya celah untuk menipu umat pilihan. Oleh sebab itu saudara, sepanjang kehidupan kita, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kalau kita mau dituntun Tuhan, maka selalulah minta petunjuk Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kekalahan seperti Israel dikalahkan orang Ai. Dan tidak seperti orang Israel dikadali sama orang-orang Gibeon. Orang menanamkan uangnya ya, lewat kegiatan apapun. Wah mungkin, ini program luar biasa ini. Sekarang lagi marak kan saudara ya, tipu menipu gitu. Dan cilakanya banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketipu. Selidik punya selidik. Menggunakan uang, menanamkan uang mau ditanam di mana, ya kan? Ikut program ini, program ini. Kalau tidak minta petunjuk Tuhan, hasilnya ketipu. Diakal-akalin. Makanya hati-hati. Penting sekali kita belajar hari ini. Ya, selalu minta petunjuk Tuhan supaya tidak diakal-akali oleh musuh kita. Ya. Nah, ketika umat Allah berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka jangan keluar dari pagar Allah. Kalau mengambil keputusan, sesuaikan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita waspada terhadap berbagai upaya dari musuh. Berbagai upaya dari lawan bebuyutan kita yaitu iblis. Kerjaannya cuman menipu. Iblis pakai orang Gibeon untuk menipu bangsa Israel. Kuasa kegelapan pakai orang Gibeon untuk mengakal-akali orang Israel. Sehingga bukan hanya orang Gibeon terselamatkan, tidak dibantai oleh orang Israel. Tetapi kerugian yang besar bagi bangsa Israel. Kenapa? Gibeon sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Walaupun memang nanti pada akhirnya saudara, orang Gibeon itu jadikan apa? Hamba-hamba memang. Coba kita lihat ya. Di ayat yang ke-27. Ayat 27 bilang gini. Pada waktu itu setelah selesai akal-akalan itu saudara, dan mereka sadar akan diakal-akali itu, udah gak bisa lagi. Karena perjanjiannya tidak bisa dicabut. Sekali Israel berjanji tidak akan membinasakan orang Gibeon, tidak bisa dibatalkan. Makanya Yosua mengadakan kesepakatan seperti ini, ayat 27. Dan pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timbah air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang.
di tempat yang akan dipilihnya. Ya, sesuai dengan perkataan orang Gibeon, aku mau menjadi hamba-Mu lah. Terserah mau dipekerjakan apa, terserah. Yang penting kami terselamatkan. Yang penting kalian tidak membinasakan kami. Yang penting kami tidak diperangi oleh orang Israel. Karena kami ngeri sekali. Tapi kerugian besar bagi orang Israel. Harusnya Gibeon dihabiskan. Diperangi sampai musnah. Akal-akalan dan tipu daya yang licik dari kuasa kegelapan ini, saudara. Ini membuat celah orang percaya akan dibinasakan oleh iblis. Lihat ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertama-tama pakai apa ya? Akal-akalan. Pakai pemandangan yang indah. Pakai janji-janji yang manis. Pakai peristiwa-peristiwa yang mengharukan, ya, meluluhkan hati nurani bangsa Israel. Lewat pakaian yang compang-camping, ya. Lewat kirbat anggur yang sudah renta tua begitu. Waduh, kasihani, perlu dikasihani. Padahal pada waktu itu semua bangsa yang ada di Kanaan harus dibersihkan. Tapi karena ketipu oleh tampilan fisik, maka Israel menyesal seumur hidup mereka. Akal licik dari iblis, akal cerdik dari musuh-musuh, itu harus kita kalahkan dengan cara apa? Minta petunjuk Tuhan. Coba, kalau misalnya pada waktu itu Yosua datang kepada Tuhan. Tuhan, ini ada satu bangsa yang penampilannya kayak begini nih. Tuhan, ini ada orang-orang datang kepada kami dan memberikan kesaksian seperti ini. Ini diterima atau ditumpas? Saya yakin kalau Yosua dan Israel tanya kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tumpas, ya tumpas. Tapi Alkitab menyatakan mereka tidak minta keputusan Tuhan. Maka hasilnya penyesalan demi penyesalan. Berapa banyak orang Kristen juga yang kehilangan harta benda karena mudah ditipu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan uang, kehilangan kepemilikan, baik rumah, tanah, mobil, ya, semuanya hilang. Kenapa? Mudah ditipu. Kuncinya cuma satu, mereka tidak minta keputusan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hal kecil apapun perlu minta keputusan Tuhan. Ya, dengarkan kata-kata saya ini, saudara. Sekecil apapun keputusan kita ambil, kita tetap perlu Tuhan. Tapi sebesar apapun keputusan kita ambil, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Makanya dari kecil atau besar, tetap minta keputusan Tuhan. Karena Dia yang tahu segala-galanya. Amin, saudara? Ini. Janji persahabatan dan sumpah tidak akan menumpas, ya. Orang Israel tidak akan menumpas satu orang pun dari bangsa Gibeon ini. Ya. Ini membuat mereka terkecoh. Sekelas Yosua dan para pemimpin terkecoh. Karena tidak waspada. Ya. Mereka betul-betul mengandalkan. Nah, ini yang sangat disayangkan, ya. Setiap kemenangan demi kemenangan kadang membuat umat Allah itu lengah, lalai. Kalau lagi sakit, kalau lagi menderita, wah, cari Tuhannya luar biasa. Ya, cari Tuhannya luar biasa. Pagi, siang, malam, cari Tuhannya luar biasa. Tapi kalau kadang sudah dipulihkan, diberkati, kesehatannya dipulihkan, ya, ekonomi dibuat naik kembali, ya. Mereka kadang lengah, lupa, sehingga apa? Mudah terkecoh. Nggak tanya Tuhan lagi. Ya. Mau investasi apapun nggak tanya Tuhan lagi. Karena apa? Oh, pengalaman saya begini kok. Oh, dulu bisa berhasil kok. Ini. Nah, ini jangan sampai terjadi, saudara. Jangan seperti orang Israel mengikat perjanjian persahabatan dengan bangsa Gibeon. Jangan, saudara. Sekali mengikat perjanjian, gak bisa dibatalin. Gak bisa. Mungkin kita berpikir gini, Pak, begitu Israel tahu bahwa diakalin, tumpas saja Gibeon itu. Begitu mereka sadar dikadalin,
Bantai saja orang Gibeon. Dan ternyata nggak bisa loh saudara. Kenapa? Karena ikatan perjanjian tadi. Perjanjian itu mengikat. Ya. Seperti Allah berjanji kepada bangsa Israel. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Dan Israel harus mengikat dirinya kepada perjanjian Allah. Demikianlah orang Israel kalau mengikat perjanjian dengan Gibeon, maka tidak serta-merta bisa berbalik arah. Nggak bisa saudara. Disinilah hati-hatinya kita. Sekali kita mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan, sulit lepas saudara. Sulit. Sekali-kalinya kita ya diakali oleh kuasa kegelapan, lalu ada ikat janji di dalamnya, sulit terlepas. Kalau bukan karena kuasa Allah dan kerja kerasnya kita, ikatan perjanjian tidak mungkin bisa dilepaskan. Oleh sebab itu jangan mudah terkecoh oleh tipu daya iblis. Jangan mudah ketipu ya, oleh tipu daya iblis. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati. Iblis pengen ngambil semua yang ada pada diri kita. Bukan hanya harta kita, bukan hanya kesehatan kita, bukan hanya nyawa kita. Bahkan dia akan mengambil keselamatan kita. Tujuan utama, goal utama iblis adalah mengambil keselamatan kita. Dia akan ngecoh kita, nipu kita pelan-pelan. Lewat tampilan-tampilan yang membuat kita tuh berbelas kasihan. Oh tergini ya, oh kasihan ya orang Gibeon. Wah camping-camping ya, wah seperti ini ya. Hati-hati. Untuk kita terlepas dari tipu musyikat iblis, kita tanya sama Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, minta keputusan Tuhan. Ini pelajaran yang dapat kita petik, saudara. Kalau kita minta keputusan Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan. Tumbas, lawan, habiskan, selesai. Karena Allah menjamin itu. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar minta keputusan Tuhan, supaya kita berjalan di dalam rencana dan rancangan Allah. Dan berkat Allah tercurahkan. Dan jangan sekaligus mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Mengikat perjanjian dengan musuh kita. Mengikat perjanjian kita dengan iblis. Kalau sudah terikat, sulit dilepaskan. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang mampu melakukannya. Dan kemauan keras kita untuk keluar dari ikatan itu. Sebelum itu terjadi, mintalah keputusan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk pelajaran dari Yosua pasal yang ke-9. Bagaimana Israel terkecoh oleh akal bulus orang Gibeon. Mereka harusnya ditumpas oleh Israel. Tapi sayang, justru mereka mengikat perjanjian dengan orang Gibeon. Ya, mungkin tidak separah peristiwa di Ai. Tidak ada yang binasa bagi orang Israel. Tidak ada yang mati karena hubungan Tuhan. Tetapi ikatan perjanjian Israel dengan Gibeon itu akan menyeret mereka kepada pernikahan, kepada persekutuan, kegelapan. Harusnya mereka bersih total. Tapi karena ada orang Gibeon di dalamnya, maka noda-noda kehidupan itu ada. Ini pelajaran buat kami ya Tuhan. Jangan sampai kami mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Supaya hidup kami tidak terseret oleh tipu daya iblis. Dan kami minta keputusan Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah. Ajar kami setiap saat, setiap waktu, setiap musim. Kami minta keputusan Tuhan. Kami minta petunjuk Tuhan. Supaya kami tidak terpleset dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terangi kami. Penuhi akal budi kami. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami putuskan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu mendatangkan kemuliaan dan perkenanan Tuhan. Sehingga berkat-berkatnya dicurahkan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih, kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.